Shalom. Shalom. Ada sukacita Paskah Bapak Ibu pada pagi hari ini? Ada. Tapi kalau bersukacita kenapa jawabnya ada? Harusnya kalau ada, kita harus bilangnya apa? Ada. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Saudara-saudara, di dalam kasih Kristus, hari ini saat Kristus mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya, kita berkumpul sebagai gerejanya untuk merayakan dan menikmati kuasa kebangkitannya. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita bersyukur karena tidak lagi diikat oleh kuasa kegelapan dosa, tetapi memiliki terang hikmat Tuhan yang memandu setiap langkah kehidupan kita. Dengarlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidaklah menguasainya. Yohanes 1 ayat yang pertama, 4 dan 5. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan. Sang Raja tersalib, menang dengan Saya undang bangkit berdiri untuk Bapak Ibu semua. andaikan Tuhanku telah dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit.
kita terlaksana karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus beserta kita, kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, Kristus adalah Raja hidup kita yang mulia. Kesetiaannya untuk memilih cinta kasih demi keselamatan kita tidaklah sia-sia. Maut tidak berkuasa lagi. Mari kita ikut Kristus yang menang. Mari kita tinggalkan kuasa kegelapan. Mari kita bangkit bersama kuasa kasih. Biarlah puji-pujian dan hormat kita bagi Kristus, Raja yang agung, tetap untuk selama-lamanya. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami bersuka cita atas kemenangan-Mu melawan maut untuk menyelamatkan manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah tanda bahwa kasih Allah telah nyata dan digenapi. Kebangkitan-Mu adalah bukti Engkau adalah juru selamat dunia dan penebus kami, manusia yang berdosa. Kebangkitan yang membawa kehidupan dan harapan akan masa depan yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bangkitkanlah kami pula ya Tuhan dari kematian rohani kami. Ketika kami hidup dalam kemunafikan dan kesalehan yang palsu, ketika kami melakukan kekerasan dan pembiaran terhadap ketidakadilan terhadap orang lain, ketika kami dikuasai hawa nafsu dan keegoisan yang menindas sesama kami, bangkitkanlah dan terangilah hidup kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri dan mendengar firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk bagi hidup kita yang baru, yang telah dibebaskan oleh kebangkitan Kristus. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun akan takut akan Dia dan akan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya." Kisah Para Rasul 10 ayat yang 34, 35, dan 43. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama seperti itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan 40. Demikian berita anugerah dan perintah Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Engkau sudah bangkit bagi kami. Kuasa-Mu nyata, kesetiaan-Mu nyata, kasih-Mu nyata. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami bisa hidup untuk bisa mengenang Tuhan yang bukan hanya mati, tapi Tuhan yang bangkit. Melebihi semua pahlawan-pahlawan dunia, nabi-nabi dunia. Karena Engkau bukan sekedar pahlawan bagi kami, Kau bukan sekedar nabi bagi kami. Kau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah kami terus dapat menggaungkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, hingga hidup kami menjadi terang yang nyata juga bagi orang lain. Sama seperti kebangkitan-Mu nyata atas kami, biarlah hidup kami mampu berdampak dengan nyata juga kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kuasa-Mu lah yang terus menguasai kami, menuntun kami, mencerahkan hidup kami, dan menguatkan kami. Demi nama-Mu kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon hikmat-Mu, agar kami yang terbatas ini mampu terus merasakan kuasa kebangkitan dalam hidup kami hari lepas hari. Demi Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang satu-satunya, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu selamat Paskah.
harus dengan semangat lagi. Selamat Paskah. Ya. Tanpa adanya Paskah nggak akan ada kita. Saya nggak akan pernah berhenti menyerukan itu. Tanpa adanya Paskah nggak akan ada orang Kristen. Nggak akan ada murid-murid punya keberanian untuk menyerukan nama Yesus. Nggak akan pernah ada para rasul-rasul berusaha untuk menyebarkan Injil sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya orang juga. Tanpa Paskah tidak akan ada para martir, orang-orang yang mau mati buat sesuatu yang mungkin ada dan dirasakan hanya dalam hati, dalam iman. Karena banyak para martir belum pernah melihat Yesus sekalipun. Mereka belum pernah melihat Yesus dalam wujud fisik, tapi mereka mau mati buat Yesus. Kenapa? Karena kisah kebangkitan ini bukan sekedar kisah, tapi kisah yang sungguh mengubahkan orang-orang pertama, para murid yang dekat dengan Kristus. Akhirnya seluruh masyarakat, seluruh komunitas mengalami kuasa kebangkitan. Dan semoga setiap kita juga yang hidup jauh dari masa Yesus tetap bisa merasakan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita hari lepas hari. Hari ini tema kita bangkit. Yesus sudah bangkit. Apa sih makna kebangkitan Yesus buat kita Bapak Ibu sekalian? Kalau saya mau tanya dan Bapak Ibu sekalian bisa menjawabnya, apa sih makna kebangkitan Yesus buat kita? Yesus ngapain aja gitu. Saya coba bikin listnya. Kebangkitan Yesus memberi apalagi ya, apa aja? Kekuatan. Ketika kita tahu bahwa Allah kita enggak mati, Allah kita enggak diam di kubur dan sampai sekarang ini terbaring di kubur, maka kita punya kekuatan untuk hidup. Bahwa Yesus sudah mengalahkan setiap kelemahan. Yesus sudah mengalahkan dosa. Yesus sudah mengalahkan setiap kekurangan manusia. Maka kita punya kekuatan bahwa kita tidak sendirian, bahwa Yesus yang hidup itu menyertai kita. Kita diberikan kemenangan. Artinya kita juga harus membuktikan diri bahwa setiap hari kita harus belajar untuk menang terhadap dosa. Dari pagi sampai malam, dosa itu seperti ada di balik pintu yang mengintip. Kalau kata Petrus mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat diterkamnya. Dari pagi sampai malam itu kita tuh kayak dikelilingin iblis Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Tuhan berikan kepada kita mata ketiga begitu ya, itu kita ada orang-orang yang bisa melihat setan kan di sekitarnya gitu ya. Itu kelihatan tuh iblis tuh di sekitar kita mau coba untuk nakutin kita, coba untuk mencobai kita, bikin kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita ada masalah, dicoleklah kita punya emosi supaya emosi kita meluap dan meledak. Ketika kita menghadapi jalan yang tidak menyenangkan, nggak akan pernah kan hidup selalu menyenangkan. Kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Disitulah iblis mulai ngegodain. Tuh kamu digituin, kamu mau digituin, mana harga dirimu gitu ya. Itu yang dilakukan iblis. Tapi dengan kebangkitan Yesus kita memperoleh kuasa kemenangan, bahwa kita bisa mengatakan iblis diem, aku gak mau mendengar lagi suaramu. Yang mau ku dengar hanya suara Tuhan. Kita punya kuasa itu. Kuasa kemenangan. Tiap godaan kita kalahkan. Kita taklukkan setiap godaan, setiap bujukan, setiap hasutan dari iblis yang ada dalam hati dan pikiran kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bisa kalahkan. Dalam nama Yesus, pergi kau suara-suara yang negatif. Bisa, cuma kadang-kadang gak mau. Lalu kemudian karena kebangkitan Yesus kita punya iman. Walaupun iman adalah sebuah karunia dari Tuhan, tapi dengan kebangkitan, iman yang adalah karunia dari Tuhan itu bisa kita tumbuh kembangkan. Karena kita punya tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan iman yang Tuhan berikan. Iman Tuhan kasih bibitnya, Tuhan bantu menumbuhkan, kita menyiram, kita memberi pupuk, kita merawat, kita membersihkan, sehingga iman itu bisa bertumbuh dengan subur, berbuah dengan banyak, dengan lebat dan manis buahnya. Berapa banyak buah yang sudah kita hasilkan Bapak Ibu?
Semoga kebangkitan Kristus membuat kita makin banyak berbuah dan makin manis buahnya, bukan makin asem, bukan makin sepet, bukan pahit. Kebangkitan Kristus memberi kita keselamatan. Keselamatan bukan hanya di dunia, tapi di sorga sana. Tapi bukan juga nanti sekedar di sorga sana, tapi justru sejak di dunia. Saya selalu menggunakan perumpamaan seperti ini. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, nggak mungkin tuh yang namanya bos kita bilang, oke, saya terima, tolong tanda tangan di sini, begitu ya, tanda tangan persetujuan dengan perusahaan, tapi gajinya dirapel sampai kamu pensiun. Orang gila ini bosnya gitu ya. Tuhan juga begitu, nggak seperti kalau bos di dunia aja nggak seperti itu, maka Tuhan apalagi. Tuhan gak pernah bilang nanti yang upahmu besar di sorga, sekarang gak dapat upah sama sekali. Gak mungkin. Dia berikan kepada kita keselamatan bukan hanya di sorga sana, tapi sekarang. Kekekalan. Kekekalan apa? Toh kita nanti mati, toh kita bisa sakit, toh kita rentan. Kekekalan dalam hal apa? Kita tidak butuh tubuh yang kekal, Bapak Ibu. Kalau kita hidup untuk selama-lamanya, saya juga gak mau. Hidup untuk selama-lamanya gak mau, kekal selama-lamanya. Sedangkan di dunia ini gak ada yang menyenangkan. Ada yang menyenangkan, ada yang indah, tapi banyaknya godaannya. Supaya kita hidup tetap lurus. Aduh Tuhan, kuatin, gak gampang. Kekekalannya apa? Bukan soal hidup kekal atau jiwa yang kekal, tapi Tuhan memberikan sukacita yang kekal. Sukacita yang tidak bisa diubah oleh situasi dan kondisi. Situasi boleh tidak menyenangkan, kondisi boleh tidak menyenangkan. Kita boleh dikelilingi oleh orang-orang yang menyakiti kita, tidak menghargai kita, melakukan hal-hal buruk di belakang kita, berkata buruk di belakang kita, tidak mensupport kita, kita merasa ditinggalkan, kita merasa sendiri, tapi sukacita itu tidak berubah. Itulah kekekalan yang Tuhan berikan saat ini. Cuman ya itu, kalau kita undang Tuhan dalam diri kita. Kalau enggak, kita nggak akan bisa merasakan. Andai kata semuanya sedih, kita ikut sedih. Suasana tidak menyenangkan, kita ikut marah. Suasana tidak mendukung kita ikut kesal. Tuhan menolong kita supaya tetap bisa merasakan damai, sukacita tanpa dipengaruhi kondisi dan situasi. Betapa hidup yang menyenangkan bersama dengan Dia, Bapak Ibu. Itu janji Tuhan, dan kuasa kebangkitannya membuat para murid bisa kuat, bisa kekal sukacitanya, bisa kuatnya semangatnya tuh kekal. Walaupun mereka disiksa, walaupun mereka ditangkap, walaupun mereka dikejar-kejar, tetap mereka semangatnya kekal. Itulah yang disebut kekekalan. Bukan melulu soal hidup kekal di sorga sana. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengisi titik-titik yang nyaris gak kelihatan di depan ini gitu ya. Kayaknya saya kekecilan karena bikinnya baru agak malam gitu ya. Kita bisa mengisi banyak hal. Apa dampak kebangkitan Kristus buat kita? Nah, yang hari ini kita mau coba cari tahu juga adalah apa makna kebangkitan Yesus bagi Maria dan dua perempuan lainnya. Ada dua Maria dan satu namanya Salome. Apa dampak kebangkitan Kristus bagi mereka? Saya memberi judulnya kebangkitan yang mengubah ketakutan. Bukan menghilangkan ketakutan Bapak Ibu, tapi mengubah ketakutan. Maksudnya apa? Ya, gitu yang mau kita pelajari dulu. Pertama adalah yang mau kita sadari, mengapa para perempuan itu takut. Kalau tadi kita membaca dari Markus 16, kita akan menemukan beberapa alasan, walaupun ada juga yang tidak tertulis secara gamblang, tapi kita coba untuk menghayatinya. Yang pertama, kenapa mereka mengalami ketakutan? Karena mereka baru saja melewati Sabat terkelam sepanjang sejarah Israel. Hari Sabat itu pada buat orang Israel itu ada pada hari Sabtu. Hari Jumat Yesus mati, hari Sabtu ketika kemarin kita merayakan Sabtu Sunyi, itulah hari Sabat buat orang Israel. Bayangin Bapak Ibu, kalau kemarin dalam beberapa khotbah terakhir saya bicara soal bagaimana para imam itu jahatnya luar biasa. Mereka membasahi tangan mereka dengan darah Kristus yang tidak bersalah, yang bahkan Pilatus pun mau bebasin. Hari Sabat mimpin ibadah.
Bisa bayangin gak Bapak Ibu? Jadi bayangin kalau kemarin saya habis bunuh orang, terus hari ini saya mimpin ibadah. Bakal jadi hari seperti apa? Umat kehilangan sosok. Orang dia pembunuh dan dia berdiri di atas mimbar dan gak ada satupun yang mengoreksi atau mencoba untuk menyingkirkan para imam itu, melarang imam itu berdiri di atas mimbar, berdiri di tahta suci. Gak ada yang berani. Kenapa? Karena dari zaman dulu, dari zaman Musa, para imam itu berasal dari suku Lewi, dan suku Lewi adalah suku satu-satunya dari 12 suku Israel yang diperkenankan untuk menjadi imam. Jadi bayangkan, mereka gak berani, tapi mereka juga, ibadah Sabat ini dipimpin oleh pembunuh-pembunuh. Bagaimana rasanya? Dan membuat mereka juga ketakutan, gak bisa menikmati ibadah Sabat, yang padahal Sabat itu adalah hari yang sangat indah diberikan Tuhan. Hari untuk beristirahat, hari untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Mereka baru saja melewati Sabat terkelam dari sejarah Israel. Bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dihayati, disyukuri. Pemimpin-pemimpin mereka yang tangannya berlumuran darah Yesus memimpin ibadah Sabat pada Sabtu itu. Lalu kemudian yang kedua, Sabatnya sudah lewat. Tadi kan Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat ya. Pagi-pagi itu dengan perasaan yang masih kacau, galau, bingung, mereka pergi. Baru di tengah jalan, karena bingungnya, karena kacaunya hati mereka, barulah di tengah jalan mereka saling ngomong satu sama lain. Nanti yang gulingin batu siapa ya? Kita nih bertiga perempuan. Kenapa gak kepikir dari sebelumnya, sebelum mereka berangkat? Padahal mereka tahu bahwa di depan kubur Yesus itu ada batu yang besar sekali, tapi mereka gak kepikir. Mereka baru kepikir, gimana ya nanti ya? Gimana kita menggulingkan batu? Kenapa? Karena udah terlalu rumit pikiran mereka, terlalu dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kegalauan. Orang kalau lagi banyak pikiran, kadang-kadang kan gak sadar ya untuk melakukan sesuatu. Terus di tengah-tengah, ya kenapa ya kok saya lupa apa? Banyak yang dilupa kalau lagi banyak pikiran. Dan itu juga yang dialami oleh 3 perempuan ini. Mereka khawatir akan siapa yang akan menggulingkan batu. Dan sebetulnya ada satu kekhawatiran yang tidak dicatat di Injil Markus, tapi dicatat di Injil lain, yaitu di Injil Matius. Ini adalah hal yang harus mereka khawatirkan sebetulnya, yaitu apakah mereka akan diusir? Boro-boro nih ngegulingin batu, Bapak Ibu. Kita tahu di Injil Matius bahwa kubur Yesus diminta untuk dijaga oleh siapa? Oleh para imam Farisi, imam-imam besar dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena memang sepanjang hidup Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dalam 3 hari saya akan membangun kembali bait Allah. Terus diungkapkan oleh Yesus sehingga mereka waspada. Jangan-jangan nih ada persengkongkolan. Jangan-jangan ada konspirasi gitu ya antara Yesus dengan para murid, sehingga nanti iman orang goyah. Minta tuh ada penjaga yang menjaga kubur Yesus. Mungkin aja nih para perempuan ketika datang belum sempat ngegulingin batu juga udah diusir. Itu harusnya sesuatu yang juga mereka takutkan, Bapak Ibu. Cuma tidak tercatat secara rinci di dalam Injil Markus. Kita harus melihat ketiga bahkan keempat Injil untuk bisa melihat rangkaian kisah yang sesungguhnya. Tapi inilah kurang lebih yang membuat mereka takut, yang membuat mereka khawatir. Lalu sekarang begitu mereka datang ke kubur, apa yang terjadi? Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus akhirnya mengubahkan ketakutan mereka, bukan menghilangkan ketakutan mereka. Yang pertama, yang mereka takutkan ternyata tidak terjadi. Kan mereka berpikir bahwa gimana nanti ngegulingin batu, gimana kalau kita sampai kita malah diusir, malah ditangkap. Kamu pengikut Yesus ya ditangkap begitu para perempuan ini. Dan bisa saja digantung atau dilempari batu, karena dari dulu yang namanya hukum rajam itu ya ada dalam hukum Yahudi begitu ya. Mungkin aja mereka
seperti itu. Dan ketika mereka datang, batu udah gak ada, prajurit juga gak ada. Tuhan bisa memberikan kita jalan yang terbaik, sehingga kita tidak harus dikuasai oleh rasa takut. Apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi, Bapak Ibu. Jadi di dalam hidup ada kala kan kita takut ini, takut itu gitu ya. Banyak ketakutan kita. Tapi itu hanya ketakutan karena dalam kuasa kebangkitan kita bilang, dalam nama Yesus saya tidak mau itu terjadi. Dalam nama Yesus saya selamat. Dalam nama Yesus saya kuat. Jadi apapun yang kita takutkan, kadang-kadang itu terjadi bukan karena Tuhan izinkan. Ada kalanya memang Tuhan izinkan, tapi ada kalanya itu terjadi karena kita imani. Ketakutan itu bisa terjadi karena kita imani. Karena takut dipikirin, lama-lama betul kejadian. Dan kita bilang, tuh kan betul yang saya takutkan terjadi, padahal bukan karena itu, tapi karena kita sendiri, bukan karena Tuhan. Dan bukan karena kondisi yang gak bisa diubah. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Apa yang mereka takutkan tidak terjadi sama sekali. Batunya sudah gak ada, batunya sudah terguling, bahkan para penjaga kubur pun tidak ada, dan Yesusnya pun tidak ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, kuasa kebangkitan mengubahkan ketakutan mereka. Tetap takut, tapi takut yang disertai dengan rasa kagum dan hormat karena kejutan yang begitu dahsyat. Masih perlu nggak Bapak Ibu kita takut sama Tuhan? Masih perlu nggak kita takut sama Tuhan? Masih perlu nggak? Takut buat salah ini ya, takut buat salah. Bapak Ibu masih perlu kita takut sama Tuhan, masih perlu. Tapi takutnya tuh jangan yang takut dihukum. Kalau bikin salah itu hukum, kayak anak kecil. Kalau kita bikin salah kita takut dihukum. Kalau kita nyuri takut ketahuan. Kalau nyontek takut ketahuan, gitu, takut disetrap. Bukan takut yang seperti itu, tapi takut dengan penuh kekaguman dan hormat, sehingga kita mau taat, sehingga kita mau ikut dia, sehingga kita mau dengar-dengaran sama dia, kita mau dekat sama dia, kita mau kenal dia lebih lagi. Ketakutan yang positif. Ternyata ketakutan bisa positif, Bapak Ibu. Ketakutan yang didorong oleh rasa hormat dan tunduk kepada Kristus. Dan itulah yang dialami oleh para perempuan-perempuan ini. Bukan lagi ketakutan yang aduh nanti gimana ya, tapi begitu tahu Tuhan mereka bangkit, udah tahu Tuhan yang mereka sembah bangkit, guru yang mereka puja bangkit, ya Tuhan, dia betul-betul Allah. Bisa bayangin ya Bapak Ibu perasaannya. Dia bukan sekedar manusia, dia Allah, dia bangkit. Mana ada manusia yang bangkit? Dia bangkit. Ada sebuah kekaguman yang luar biasa yang ada di dalam hati tiga perempuan ini. Dan akhirnya mengubah ketakutan mereka lagi. Kalau kita melihat Markus, dikatakan ketika ketika mereka ketemu dengan orang muda itu, lalu di ayat 8, mereka keluar, lari meninggalkan kubur, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi kita bisa mengerti bahwa ketakutan itu bukan sesuatu yang langsung hilang. Ketika ada Yesus, maka nggak ada sama sekali ketakutan. Enggak. Bahaya kalau kita nggak jadi orang yang takut. Kita nggak takut mati, bahaya. Bukan berarti takut mati boleh. Ya boleh takut mati. Tapi karena kita takut mati, kita hidup dengan benar. Bukan karena takut matinya. Tapi kita tahu karena ada koma setelah mati. Bahwa setelah mati masih ada lanjutannya. Bahwa setelah mati masih ada titik-titik yang belum keisi dan gak tahu bisa diisi apa. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat curang, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi rasa takut itu tetap ada di hati para muridnya dan juga Maria bersama dua perempuan lain. Dikatakan bahwa mereka tidak cerita sama siapa-siapa karena takut. Tapi itulah membuat hidupnya jadi waspada. Jadi ketakutannya diubahkan menjadi kewaspadaan.
Waspada sama takut beda nggak? Bisa dibilang beda, tapi bisa dibilang mirip ya. Kita takut jadi waspada kan. Kita takut nabrak orang. Misalnya kita lagi nyetir, kita takut nabrak orang, makanya kita hati-hati. Kita takut terlambat, makanya kita pasang alarm. Ada yang terlambat hari ini bangunnya? Bu Alan tadi pagi saya datang tadi sekitar 4:30. Bu Alan sudah di sini, biasanya dari jam 3 pagi beliau sudah di sini ngudak bubur begitu ya. Semalam gak ada yang pasang weker, aku kesiangan gitu ya. Untung ibadah belum mulai gitu ya, jadi dia masih ngudek lagi gitu ya supaya mateng semuanya. Tapi Bapak Ibu, ada kalanya kan begitu ya, kita bablas gitu. Tapi itu ketakutan bikin kita waspada. Saya takut nih, takut terlambat nih besok pagi, maka buatlah weker. Wekernya gak cuma 1, 2, 3 gitu ya. Jadi saya gak perlu snooze begitu ya Bapak Ibu. Udah saya off dia bunyi lagi. Bikin 3 gitu ya. Daripada ntar bablas lagu bahaya. Nah itu Bapak Ibu, karena takut kita waspada. Karena kita takut berbuat dosa, kita memperhatikan setiap detik perasaan kita, pikiran kita. Karena kita takut menyakiti orang lain, maka kita perhatikan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Walaupun gak akan selalu sempurna. Ada kalanya lolos lah. Ketika kita marah, langsung gitu ya. Namanya darah tuh langsung naik ke atas. Udah langsung kelontar aja hal yang gak benar gitu ya. Hal yang gak membangun. Ya, tapi kemudian eling gitu ya. Akhirnya dibenerin lagi. Maaf bukan itu maksud saya. Itu kita alami. Kita takut menyakiti orang lain, makanya kita waspada. Kita takut menjadi batu sandungan, makanya kita waspada terhadap hidup. Kita takut nggak jadi berkat, makanya kita waspada terhadap hidup, terhadap perilaku, terhadap perkataan. Kita takut kalau kita bawa orang lain bukan menuju surga tapi menuju neraka, maka kita memperhatikan sedemikian rupa apa yang kita lakukan setiap hari. Takutnya menjadi waspada, sesuatu ketakutan yang sifatnya positif, dan itulah yang dialami. Jadi bukan berarti kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan, gak boleh ketakutan hilang sama sekali, bahaya, bablas kita. Ketakutan itu baik, ketakutan itu penting sekali, ketakutan itu positif, ketakutan itu baik selama ada Kristus di dalamnya. Ketakutan hanyalah ketakutan tanpa Kristus Yesus. Sama seperti manusia, hanyalah ciptaan yang terbatas tanpa Kristus. Bapak Ibu masih ingat ini? Ini dibuat pas Rabu Abu. Apa ini? Abu. Ya, jadi di Rabu Abu, buat Bapak Ibu yang gak datang Rabu Abu, ada sebuah prosesi penorehan abu, bukan hanya pada dahi jemaat, tapi juga pada kanvas ini. Kalau dilihat dari jauh, ada gambar apa? Salib, kelihatan ya salibnya, abunya memang bentuknya salib. Tadinya saya pikir jempol doang gitu ya. Rabu abunya gak terlalu banyak, jadi jempolnya dikit, ini juga saya tambahin gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini hanyalah abu dan hanyalah bentuk plus kalau kita gak mengenal Kristus. Kita gak akan pernah mengenal namanya bentuk salib. Salib tidak pernah menjadi hukuman di Indonesia. Jadi kita gak akan pernah tahu bahwa ini salib. Kita taunya cuma ada plus di situ. Ada tanda matematika gitu ya. Ada tanda matematika. Tapi ketika ada Kristus, ini bukan hanya sekedar salib. Kristuslah yang mengubah tanda hitam-hitam yang mungkin kelihatan kotor, buluk, tidak bagus dan tidak cantik, menjadi hal yang berharga. Bukan hanya sekedar coret-coret Bapak Ibu ketika Rabu Abu, tapi hanya ketika ada Kristus, semua yang tidak berarti pun bisa berarti. Hanya dengan Kristus, kita yang tidak berarti, kita yang cuma dari debu ini bisa berarti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebangkitan memberikan arti dalam hidup kita, memberikan arahan dalam hidup kita, memberikan kesempatan untuk mengulang
kembali, setiap hari adalah baru. Sehingga kita tidak perlu melihat, mengingat hal-hal yang lampau, tapi melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik setiap hari, tanpa dipengaruhi kondisi dan situasi. Kebangkitan Kristuslah yang memberi arti, bukan kita sudah berarti. Kita berarti karena Kristus, sama seperti lukisan ini. Berarti karena ada salib Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kita bangkit berdiri dan marilah bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang terjadi hampir dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini kami bisa hidup dalam kuasa kebangkitan, mengatasi setiap kekhawatiran dan ketakutan kami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan ketakutan menjadi rasa hormat dan kagum yang begitu dahsyat kepada Tuhan, yang menuntun kami pada ketaatan dan kesetiaan dan ketekunan yang dalam kepadamu, dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin waspada terhadap hidup kami, agar kami senantiasa bercahaya, bersinar seperti Engkau bercahaya dan bersinar bagi dunia. Terima kasih Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu mampu kami rasakan. Tapi ada kalanya Tuhan, kehidupan di dunia membuat kami tidak mampu merasakan kuasa kebangkitan. Ketika ada duka cita, ketika ada persoalan dan pergumulan, ketika ada tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah, ketika ada luka-luka yang ditorehkan oleh orang-orang yang begitu kami kasihi dan mengasihi kami, ada kalanya kami tak mampu terang benderang. Bahkan ada kalanya kami redup sampai hampir mati. Tapi dalam iman kami, kuasa kebangkitan-Mu tidak akan pernah membiarkan kami yang redup ini mati. Kami yang terkulai ini hingga patah, kuasa kebangkitan-Mu lah yang akan memulihkan kami, memberikan kepada kami semangat dan tenaga baru untuk bisa bersinar lebih terang lagi, mempertahankan sinar yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terang benderang, karena Kristus begitu nyata bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang berada di dalam keadaan terpuruk, di dalam keadaan duka cita, di dalam keadaan penuh persoalan dan pergumulan hidup. Keluarga, anak dan orang tua, suami dan istri, keluarga besar, kakak dan adik,
ipar, dan mertua. Tuhan, tolong kami. Biarlah sinar-Mu memampukan kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami dengan kasih dan kebaikan, hingga damai sejahtera-Mu tidak hilang dari hati kami, karena Kau menetap dalam hati kami. Ingatkan kami Tuhan, ketika damai sejahtera dan sukacita mulai lenyap dari kami, maka sesungguhnya Tuhan sedang kami bungkam. Maka ajarlah kami untuk tidak membungkam Tuhan, hingga damai dan sejahtera tetap ada dan menetap dalam situasi apapun. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, agar kami mampu mendengar suara-Mu lebih jelas setiap hari. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, dengan kerentaan karena usia yang bertambah. Tuhan, kuatkanlah setiap saudara-saudara kami ini, hingga di dalam kerentaan sekalipun jiwa mereka tak rentah. Di dalam penurunan kondisi fisik pun iman mereka tidak mengalami penurunan, bahkan terus semakin menyala dan semakin bersinar. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun yang hari ini merayakan Paskah. Biarlah ibadah Paskah, misa Paskah dapat berjalan tanpa kurang suatu apapun, dalam rasa damai, dalam rasa aman dan tentram. Berikan Tuhan kepada saudara-saudara kami dimanapun yang merayakan Paskah hari ini, dapat beribadah dalam rasa aman. Di Indonesia, di Asia, di Timur Tengah, di Amerika, di Eropa, di Australia, dimanapun mereka berada, biarlah damai Kristus ada dalam hati mereka, walaupun mereka ada di tengah-tengah konflik, baik negara, saudara, maupun agama. Jadikanlah kami orang-orang Kristen yang mampu membawa damai di tengah penolakan, di tengah kebencian sekalipun. Biarlah hati kami tidak dipenuhi dengan kebencian, dengan kemarahan, tapi dipenuhi dengan kasih yang besar, sama seperti kasih yang ada pada Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa Paskah kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang manis, nama yang indah, nama yang berkuasa di atas segala nama, nama yang mengajar kami berdoa. Di bumi
Kristus telah bangkit dan menang atas maut. Sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah, kita mau mempersembahkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dengan segenap hati kita kepadanya, serta memuliakan namanya melalui karya hidup kita di dunia. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai.
bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau telah merancangkan dan menyediakan karya keselamatan bagi kami, umat berdosa yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Tapi hari ini Engkau telah bangkit dan menang, sehingga Engkau layak dan Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan hati kami yang penuh dengan sukacita, sehingga kebangkitan Kristus bukan hanya berarti bagi kami, tetapi juga dapat berarti bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Amin. Kristus telah bangkit. Ia telah menang. Ya, Kristus sudah bangkit. Kami hendak memberitakan kuasa kebangkitannya serta kasih setianya kepada seluruh dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Yesus sudah bangkit, maka arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang daripada Yesus Kristus hadir di dalam setiap gelut perjuangan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Karena Dialah yang akan terus merangkul kita, menguatkan kita, mengokohkan kita di dalam penderitaan hidup sekalipun. Karena Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.